Kalian tahu nggak sih kalau ada emiten di Indonesia yang berinvestasi di Grab, Ruang Guru, sampai unicorn Singapura Karo. Bahkan bisa dibilang emiten ini mirip dengan SoftBank-nya Indonesia. Kok bisa ya? Daripada bingung, yuk kita bedah bareng pakarnya di video ini. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo. Halo Pak Jen, apa kabar? Baik. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran jelas sekali, bagus banget. Oke. Pak Jenman, saya sangat suka sekali dengan analisis Pak Jenman yang selalu tajam, yang selalu berbeda dari yang lain. Dan ketika malam hari ini saya ajak buat ngobrol nih Pak Jen, Pak Jen ambil satu tema tentang bongkar jejak emiten Indonesia yang jadi investor unicorn. Ini menarik banget nih, karena kalau emiten-emiten ini dia jadi investornya unicorn, kita beli sahamnya dia, pastinya kita juga akan mendapatkan satu value, satu benefit secara tidak langsung dari kenaikan valuasi saham-saham unicorn, perusahaan-perusahaan unicorn yang dibeli itu, yang diinvestasi. Oke, Pak Jen, boleh mungkin perkenalkan diri dulu, terus kemudian cerita dulu nih kenapa sih mengangkat tema ini? Oh ya, thank you Ci. Sorry, Ellen. Thank you Ellen. Nama saya Yaneman Latul, Head of Equity Sales. Yaneman ya, sebutnya Yaneman ya? Iya, betul. Sorry. Head of Equity di Sales di Macquarie. Dan kita, kenapa alasannya kemarin ditanya mau bahas apa, saya ngomong mengenai investor unicorns atau investor startup, itu listed company yang investor startup, karena itu jarang-jarang di Indonesia punya seperti itu, dan karena kita sekarang sedang menuju new economy dan semua orang ngomong new economy, sebenarnya di Indonesia ini ada banyak perusahaan yang punya kemampuan untuk itu gitu. Dan kenapa saya nawarin untuk membahas mengenai investor unicornnya itu multipolar adalah karena kalau lihat multipolar itu mirip-mirip kayak lihat SoftBank di Jepang, ya kan? SoftBank itu terkenal banget investasi di Uber, investasi di Alibaba dan di berbagai startup-startup yang gede-gede gitu, yang besar-besar. Dan di Indonesia ternyata ada yang seperti itu, sehingga menurut saya itu sesuatu yang menarik juga, dan kebetulan harga sahamnya juga lagi turun, sehingga ada potensi untuk most of the investor, retail investor untuk bisa lihat lagi, dan ada potensi kalau memang bagus, price actionnya bagus, mungkin bisa melihat itu. Nah itu bukan posisi saya lebih melihatnya fundamental, tapi Ellen dan teman-teman di sini lebih punya kemampuan untuk melihat harga lah. Tapi hari ini saya tuh pengen membahas mengenai multipolar dan sebagai investor unicorn dan investor startup di Indonesia. Wah, langsung dikasih bocoran nih, multipolar. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi malam hari ini, sepertinya saya harus kasih disclaimer dulu buat teman-teman semuanya, bahwa Instagram Live malam hari ini sifatnya education review dan bukan sebagai perintah beli jual terhadap satu saham, dan bukan merupakan pom-pom saham gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya, investasi saham mengandung resiko yang harus diantisipasi masing-masing. Oke, lanjut nih, perbandingannya multipolar dengan SoftBank yang investasi di Grab, Tokopedia, dan Alibaba. Apa tuh perbandingannya? Kok bisa multipolar menarik? Jadi sebenarnya SoftBank itu, kalau boleh cerita, SoftBank itu dipunyai oleh salah seorang investor terkenal namanya Masayoshi Son gitu ya. Dia itu invest di bisnis teknologi, bisnis telekom sebenarnya. Punya perusahaan telekom di Amerika yaitu Sprint, dan dia tuh invest di banyak sekali perusahaan-perusahaan startup. Nah, alasan kenapa saya mau kasih contoh kayak SoftBank, karena dia tuh invest di Alibaba waktu Alibaba bahkan belum sampai $1 billion company gitu. Sekarang Alibaba udah ratusan miliar dolar, dan dia sangat menguntungkan sekali. Dia juga invest di Uber, dari valuasinya masih murah banget, dan dia juga invest di berbagai perusahaan-perusahaan termasuk Grab, salah satunya di Grab dan Tokopedia.
di mana valuasinya sekarang di Grab aja sekarang kalau nanti masuk di listing di Amerika kira-kira sekitar 40 miliar dolar. Sehingga itu investor jago lah, dalam arti bahwa dia melihat dari sudut private market dan dia invest, dia percaya sama valuasinya, dan ini new economy kan, nggak semua orang bisa ngitung itu, dan dia mungkin salah satunya mirip-mirip seperti Warren Buffett kalau lihat dari value investor, sedangkan dia nih melihatnya dari startup investing lah. Menurut saya di Indonesia tuh sebenarnya ada, yaitu multipolar tadi. Kalau mau lihat contoh multipolar itu invest ada di beberapa perusahaan, ya kan? Salah satunya di Grab. Multipolar itu invest di Grab itu di 2014 dan dari valuasi belum nyampe 50 juta dolar. Sekarang sekarang Grab udah valuasi 40 billion, gitu kan? Ruang Guru sebagai contoh, investasinya 2015. Sekarang valuasinya sudah hampir 1 billion. Return-nya Ruang Guru itu sebenarnya lebih bagus daripada return di Grab. Kemudian invest juga di OVO, ya kan? Kita semua tahu OVO, kita semua pakai OVO. Mereka juga invest di OVO. Use case-nya OVO itu ya datangnya dari multipolar. Kemudian dia juga invest Sosiola. Dan satu lagi ada perusahaan sewa mobil namanya Karo. Baru saya jadi perusahaan unicorn 1.2 billion dollar, dan itu juga salah satu investor yang besar adalah multipolar. Nah, kalau bicara multipolar itu sebenarnya bisnis yang mirip-mirip sama punya seperti SoftBank. Dia punya ada offline bisnis dan dia punya online bisnis. Online bisnisnya investasi di perusahaan-perusahaan startup. Sedangkan kalau offline dia punya hypermart, dia punya saham di multipolar teknologi, dan dia juga punya saham di LPPF atau Matahari Department Store. Jadi kira-kira itu. Ada juga di OVO ya? Betul, dia punya di OVO gitu. Ya. Jadi ini data-data yang kita dapetin juga ya. Besok hari Sabtu tapi kita ngobrolin yang lain ya Pak ya, bukan ngobrolin ini ya. Hari Sabtu itu kita ngobrolin data center. Data center itu salah satunya ada di multipolar juga, yaitu multipolar teknologi atau MLPT. Ini salah satu menurut saya potensi yang sebenarnya market belum lihat. Kalau semua investor udah ngelihat DCI dan Edge gitu kan, yang naiknya sangat fenomenal dalam setahun terakhir, multipolar teknologi itu juga punya ternyata data center dan sedang berencana untuk mengembangkan data centernya secara signifikan. Sehingga menurut saya data center data center itu sedikit kira-kira pembahasan mengenai data center ya. Semua teknologi cloud, semua internet ekonomi ya, you butuh data center. Dan Indonesia itu kayak bisnisnya tuh kayak di Cina atau di Cina sekitar 10 tahun yang lalu. Kita punya kapasitas data center itu nggak sampai 100 megawatt. Sedangkan di Singapura sebagai contoh yang udah lumayan mature itu sekitar 400 megawatt. Bandingkan dan bayangkan dengan jumlah orang Indonesia yang banyak dan kita pakai video IG Live dan lain sebagainya, ini semua harus diproses oleh data center. Sehingga untuk membuat prosesnya lebih cepat, data centernya harus ada di Indonesia dan connected sama fiber optic. Yang punya data center itu adalah orang-orang yang akan benefit sih sebenarnya. Atau perusahaan-perusahaan yang punya data center akan benefit. Nah, sekarang nih Pak, kalau bicara tentang MLPL ya, mungkin teman-teman kalau melihat dalam jangka pendek, saya akan kasih lihat teknikalnya dikit mungkin ya. Dalam jangka pendek ini untuk saham multipolar memang saat ini lagi dalam kondisi yang ini ya, mulai agak-agak downtrend gitu. Jadi kalau secara trading mungkin bukan untuk trend following gitu, enggak. Tapi melihat prospek bisnis ke depan, ada kemungkinan untuk multipolar ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk growth stock ke depan gitu. Cuman ya kita mesti tetap harus lihat ya upside dan downside-nya apa aja. Ini bicara tentang multipolar. Nah, tadi ada dimension juga untuk MLPT. Apa tadi multipolar apa ya namanya ya? Aduh, muter-muter multipolar teknologi. Ya, multipolar teknologi. Nah, kalau multipolar teknologi sendiri secara chart justru malah dia lebih ini nih, lebih menarik nih.
Nih, teman-teman boleh lihat nih ya. Aku kasih lihat chartnya, aku naikin nih. Biar kelihatan. Nih, kelihatan nggak volumenya di sini? Nah, ini justru malah lebih cakep kalau multipolar teknologinya. Ini akan dibahas besok hari Sabtu, bukan secara khusus bahas multipolar teknologi sih. Sabtu nanti kita akan bahas tentang data center gitu. Oke, nah Pak, tadi bicara tentang ekosistem ya, bicara tentang ekosistem. Ada Grab, Ruang Guru, OVO, Sosiola di MLPL gitu ya. Melalui Ventura bukan sih Pak? Melalui visi venture capitalnya dia Ventura ini. Betul, kalau online bisnis atau investasi itu pakai Ventura. Dia punya investasi di Ruang Guru dan lain-lain sebagainya kan. Zilinggo juga kalau fashion dia pakai Zilinggo, dia investasi Zilinggo juga. Nah, tapi kalau bicara ekosistem sebenarnya multipolar itu yang paling bagus sebenarnya itu adalah offline ekosistemnya yang paling penting. Karena MPPA, LPPF, MLPT, First Media itu benar-benar sebuah ekosistem dan belum termasuk ekosistem LIPO di luar multipolar ya, ekosistem mall, ekosistem university itu bisa memperkuat use case. Aku kasih contoh yang tadi itu OVO ya. OVO waktu pertama kali kan sebenarnya yang founded LIPO gitu ya. Dan awal-awalnya sih saya juga kalau di Kemang Village dan kalau lihat itu kan semua pakai parkiran pakai OVO dulu ya. Tapi use case-nya itu untuk buat sebuah startup untuk growing cepat atau bertumbuh cepat itu sangat bagus sekali berkembang di Lipo Group. Salah satu kemampuan Lipo Group untuk mengembangkan OVO atau Grab di Indonesia, suksesnya Grab dan OVO Indonesia itu sebenarnya karena mereka pakai base use case-nya tuh di Lipo, hospitals, malls, sehingga orang mau nggak mau harus pakai gitu. Nah, itu makanya salah satu yang saya lihat tadi, selain sekarang kan dia udah invest di Grab, udah selesai invest di Grab. Sekarang dia tuh kerjasamanya sama partneran sama Gojek, Goto lah, gitu kan. Kita lihat di MPPA kemarin mereka invest kan. Itu menunjukkan bahwa partneran dia sama Goto itu menunjukkan bahwa Goto itu melihat si Lipo sebagai seorang partner yang bisa membantu mereka meningkatkan use case. Nah menurut gua ekosistemnya Lipo, kenapa multipolar itu sangat valuable buat startup besar. Grab salah satunya, Shopee juga partner di MPPA, tapi sebagai toko lah online groceries ya. Tetapi untuk real partner yang punya saham ya Goto gitu. Oke, jadi ini ada MLPL ini ada investasi di OVO, terus kemudian ada di Grab juga. Sedangkan kalau GoTo sendiri kerjasamanya ini lebih ke MPPA ya, investasi ke MPPA, ke leading supermarket di Indonesia gitu. Sekarang kalau nggak salah ada berapa ya, di 73 kota di Indonesia ya? Ya, di MPPA sendiri ya, saya lupa detail angkanya, tapi sekitar 140-150, mungkin nambah dengan adanya Hero kan tutup ya, jadi mungkin mereka bisa mengambil alih toko-tokonya Hero. Kita detailnya mungkin company-nya lebih tahu, tetapi menurut saya seperti itu. Dan menurut saya ini personal opinion belum tentu benar ya, tapi menurut saya MPPA perkerja sama Goto ini di MPPA ini kan di groceries ya kan. Tapi menurut saya kalau hubungannya kerjasamanya dekat, menurut saya dan mutual beneficiary atau saling menguntungkan, menurut saya kerjasamanya bukan cuma berhenti di MPPA ya, tapi bisa saja kerjasamanya naik sampai ke level MLPL sendiri. Ini menurut personal opinion ya, bukan fakta. Oke. Nah, aku mau nanya nih Pak, kalau untuk perusahaan seperti ini ya, ini cara valuasinya gimana sih, cara memvalue-nya gimana? Kalau kita lihat kan dia punya total asset tuh lumayan gede, ada di tech and digital, terus kemudian di omnichannel retail, di fintech, lifestyle and entertainment, other listed securities dan juga property juga gitu. Nah, kalau kita ngelihat gimana sih kita ngelihat valuasinya dari perusahaan seperti ini? Apakah ini lebih cenderung ke growth investing atau gimana? Ini sebenarnya ngelihatnya seperti investing di holding company ya. Jadi kita ngitungnya mungkin net asset value gitu ya.
Jadi karena kan based on kita lihat saham-saham ownership levelnya dia aja gitu. Kayak MPPA dia punya 50% saham gitu ya. Let's say market cap MPPA, asumsi valuasi, kalau mau ngitung future value-nya berarti kan gue asumsi valuasi setiap company-nya dulu, ya kan? Based on, mau pakai DCF, mau pakai price to sales, kemudian baru online bisnisnya. Online bisnisnya misalnya gue mau value, let's say Ruang Guru gue value $6 billion. Itu future value ya. Future value, let's say Karo gue let's say $9 billion gitu. Future value aja semuanya pakai data yang udah ada di market dan mungkin dengan hitung-hitungan itu ya kan semua company dan gue pakein saham per sahamnya, nanti gue tinggal jumlahin semua, totalin, dan gue tinggal minus hutang dia, net debt. Dari total valuasi net asetnya itu hanya ownership level kan pakai equity aja ya, persentasi, gue tinggal minus net debt, gue bisa dapat equity value-nya dia. Gue personally ngelihat company ini sebagai dua, yang tadi gue bilang, sebagai dua bisnis, satu offline, satu online. Offline-nya itu kira-kira kalau asumsi gua pribadi, ini personal ya, bukan rekomendasi research atau apa, ini personal hitung-hitungan sendiri. MPPA, obviously MPPA, MLPT dan MPPA sama MLPT itu aset paling gede. Gua sendiri personally value MLPT itu bisa $1 billion company karena data centernya. MPPA itu gue value let's say $1 billion company juga sama. Nah, dari mereka berdua aja itu value si MLPL itu sendiri ya, based on ownership levelnya si MLPL, dari mereka berdua aja gue udah bisa dapat 1.3 billion, $1,3 miliar. Gitu kan? Belum termasuk LPPF. Nah, belum itu dia termasuk tuh. Belum termasuk LPPF kecil lah ya. Mungkin sebelum Coach Andre nanya beberapa hal yang lain ya, aku mau bahas tentang LPPF nih. LPPF gimana kalau Pak Yanman? Kalau aku ngelihatnya LPPF tuh gini ya, banyak yang nanya LPPF itu punya pengaruh dan use case nggak ya untuk new economy business. Aku mau kasih tahu bahwa kalau mikirin LPPF itu coba mikir cara berpikir Apple Store, ya kan? Apple kan sebenarnya nggak perlu punya Apple Store gitu kan. You can buy actually from dari super app dan lain sebagainya, dari Tokopedia dan sebagainya. Tapi kenapa Apple Store itu selalu dibangun sama Apple untuk crowd-nya datang? Sebenarnya kunci Apple Store itu sebenarnya user experience center. Again, saya ini bicara fundamental view ya. Jadi user experience center itu menurutku LPPF itu masa depan nanti gitu kan, perusahaan-perusahaan super app atau e-commerce itu akan nyari tempat untuk user experience center. Kenapa Amazon beli Whole Food, kenapa Amazon bikin Amazon bookstore lagi, brick and mortar atau toko beneran toko, itu karena semua orang kliennya mereka bukan robot kan, kliennya mereka orang, sehingga kita juga pengen kan ngerasa kayak megang sesuatu atau datang gitu. Nah, LPPF ini atau toko-toko LPPF ini di masa depan itu akan jadi user experience center, di mana satu hal lagi, di mana itu juga akan mengurangi nilai logistik buat perusahaan e-commerce. Kalau dulu you beli baju, lu bisa balikin kalau lu nggak cocok gitu kan, and that costly. Balikin itu costly buat perusahaan e-commerce. Kalau sekarang, let's say lu buka di aplikasi, lu mau coba barang, lu suka lu coba barang, lu ke tempat terdekat kan toko LPPF, Matahari Department Store, you ganti, you test, nggak bagus, oke. Kalau nggak bagus, lu pulangin. And menurut gua itu adalah nilai yang bisa dijual sama LPPF nanti di masa depan. Dia akan jadi user experience store di mana, for example ini contoh ya, aku nggak bilang akan dibeli ya, misalnya Tokopedia gitu ya, misalnya Tokopedia ini contoh partneran nih sama LPPF, barang-barang top 10 yang laku di Tokopedia lu bisa showcase kan di situ, yang mungkin gak laku lu bisa showcase juga di situ, sehingga the ability atau kemampuan untuk menjual produk itu makin tinggi, use case-nya makin tinggi, sehingga itu bagus buat perusahaan Tokopedia sendiri. Jadi
Itu menurut gua LPPF. Nah, tinggal gimana caranya eksekusinya aja. Tapi menurut gua masa depannya tuh perusahaan-perusahaan kayak LPPF, RALS itu harus jadi user experience center, bukan tempat toko penjual baju lagi. Aku akan bahas tentang teknikalnya, strategi beli jualnya nanti di belakang. Coach Andre, mau bahas? Aku kenalin dulu deh. Pak Yanman ini Head of Institutional Equity Sales dari Macquarie Securities, dan di sebelah kanan di sini ini ada Coach Andre Benas. Beliau adalah Chief of Equity Research dari Mtrade ID gitu ya. Oke, Coach Andre. Oh, ini panggilnya Andre. Yen, Len, oke. Mungkin aku lagi coba add Radit nih, Radit. Ya, Oke, jadi mungkin quick komen aja, mungkin discuss aja sih sebenarnya. Jadi, I think menurut Bro Janeman gimana ya? Jadi in the futures, apakah kita ngeliat retail bisnis ini untuk yang punya brick and mortar ini udah nggak ngeliat triple SG lagi, karena kan udah jadi user experience ya. Gimana ya kalau misalnya kita di future ngeliatnya, mungkin kalau Apple kan ya gampang ya gitu kan, karena penjualannya kan semua iPhone sales atau komputer gitu. Tapi kalau untuk yang kayak conventional retail, itu kan selama ini kan patokannya investor kan, triple SG harus naik double digit. Yeah. Kedepannya kalau udah berubah jadi hybrid dengan e-commerce ini, gimana kita cara value company-nya ya, kurang lebih ya, menurut view bro aja nih. Menurut gua, that's actually pertanyaan yang bagus. Tapi SSG akan tetap jadi parameter, cuman itu bukan jadi main parameter anymore. Karena kalau misalnya lu digabung di dalam e-commerce sendiri, perusahaan e-commerce, jadi the main point adalah sebenarnya lu punya selling ini aja, revenue aja, atau GMV-nya aja yang dihitung. Sebenarnya kan same store growth kan sebenarnya nggak beda jauh lah hitung-hitungannya kan. Cuman memang masa depannya orang akan lihat kepada use case dan visitor. Menurut gue ini semua akan mau fokus ke sana, visitor level, use jumlah visitor dan use of the misalnya equipment dan lain sebagainya. Itu yang jadi kunci sebenarnya. Kita lagi menuju di level di mana kita kayak Cina tapi 10 tahun yang lalu. Bagusnya kita nggak kayak Cina sekarang yang sedang diintervensi pemerintah kan, jadi nilai sahamnya hancur-hancuran. Tetapi kita masih jauh banget dari sana, sehingga kita ini lagi dalam hyper growth condition. Nah, semua orang akan lihat di situ. Kayak China 10 tahun yang lalu atau kayak Amerika di tahun 97, 98, di mana saham-saham tech baru mulai ini. Lagi booming, yes. Berarti Pak Yanman kalau Oke, go ahead, Andre dulu. Second comment, mungkin itu kan dari e-commerce ya. Kalau satu lagi yang menarik menurut saya dari MLPL ini sebenarnya ruang guru ya. I think menurut saya future-nya juga I think di ruang guru gitu. Kalau dari Pak Janeman sendiri ngelihat ruang guru itu gimana sih features-nya? Mungkin kalau teman-teman di sini kan mungkin dari 1 bulan terakhir udah sering banget kan ngedengar apa MPPA dengan GoTo, tapi malah justru ruang guru ini sebenarnya saya bilang hidden gem ya, karena sampai di China aja pemerintah China bilang, wah ini edutech udah nggak boleh jadi profitable company lagi karena very profitable gitu. Jadi view-nya kalau untuk di Indonesia gimana nih? Mungkin biar teman-teman juga lebih punya have a clear vision aja about the edutech company. Edutech company emang edutech juga tuh. memang kalau edutech itu bener-bener marginnya itu juicy kan, marginnya itu bener-bener software as a service gitu, lu bisa margin bisa 90% lebih gitu kan, gross marginnya, belum termasuk ya setelah itu kan expenses S&M gitu ya, tapi marginnya tuh benar-benar gede. Nah, kenapa gua personally sendiri ya, kalau di market kan belum value ruang guru $1 billion. Kalau gua lihat ada comparable-nya dia kan, comparable-nya si ruang guru itu udah ada di market. Coursera udah listed di US, ada Nerdy juga udah mau bentar lagi kan listed melalui SPAC. Itu valuasinya tuh sebenarnya bisa di comparable, yaitu kira-kira valuasinya tuh sekitar TEV to revenue atau price to sales lah, paling gampang tuh price to sales ratio-nya lah, price to revenue ratio. Biasanya itu between 10 to 20 times. Itu karena depending di mana posisi mereka dalam growing. Kalau kayak ruang guru ini menurut gua masih make sense lu taruh di 20 kali karena memang growing-nya very strong. Kalau lu taruh 20 kali dan asumsinya tahun 2022 tahun depan itu dia punya revenue bisa sampai say 200 sampai 300 juta dolar,
valuasinya bisa 4 to 6 billion dollar, 4 sampai 6 miliar dolar. Buat company kayak MLPL yang punya saham hampir 4%, itu udah 200 juta dolar sendiri tuh. Pada saat lu mau listing, itu udah 200 dolar. Kalau pakai 6 billion itu udah 200 juta dolar sendiri value-nya. Jadi ya 3T sendiri value cash yang lu bisa jual di market waktu IPO. Nah, ini sebenarnya value proposition-nya MLPL, di mana dia nyari perusahaan-perusahaan Indonesia yang valuable, taruh duit early stage, nanti waktu dia udah mulai gede, dia kerja bareng di dia punya offline business untuk use case, ya kan? Ada MPPA, Goto, ada Grab juga yang sebelumnya bareng mereka di OVO. Itu udah perusahaan udah gede, startup udah mulai growth stage, mereka pakai ekosistem Lipo untuk use case. Setelah itu dijual, yang untung cashnya masukin ke mereka, ke family gitu, atau ke MLPL. Teman-teman stay di sini ya. Teman-teman ini kayaknya udah pada nungguin ya. Oke deh, strateginya gimana sih? MPPA, MLPL, MLPT, PPF. Ntar aku bahas. Stay di sini dulu teman-teman. Mungkin ada yang nyangkut, mungkin ada yang masih cuan, mungkin ada yang baru mau beli kayak gitu ya. Mungkin ada yang galau, udah mau dijual tapi ini kok story-nya bagus. Ntar aku bahas teman-teman ya. Stay here. Ini saya tertarik buat ngebahas tentang salah satu portofolionya dari Multipolar itu. Dia punya Grab. Nah, kalau Pak Yeneman sendiri ngelihat ke depan tuh competition-nya Grab ini ke depan gimana sih dengan GoTo gitu. Grab nih dia merger sama apa ya? Grab Uber. sama apa ya? Uber. Uber. Enggak, ada satu lagi apa tuh? Ada Spec, maksudnya merger sama Spec ya? Di US ya, Altimeter ya? Oh, itu inject the asset to US listing. Kalau Betul. Ya. Kayaknya Persaingan dia dengan GoTo gimana? Kayaknya kalau misalkan GoTo yang maju pun MLPL juga diuntungin lewat MBPA. Yes, jadi tadi gue bilang sebenarnya dia investasi dia udah di Grab itu udah selesai. Jadi dia udah jual dan dia udah untung di MLPL ini. Makanya sekarang dia sama Goto kerjasama. Dan menurut gue itu rangka yang tepat gitu. Dia memilih, menurut gue, Goto, Gojek dan Tokopedia itu menurut gue itu future. Dan satu lagi hal yang lu mesti ingat bahwa si Multipolar ini pintar. Mereka tahu, wah saatnya gue pindah. Waktu sama Grab, dia ngembangin OVO, Grab kerja sama dia bareng OVO. Valuasi OVO waktu mereka jual itu sekitar 3 miliar dolar dari zero waktu mereka investasi pertama kali, masih kecil gitu ya. Tapi setelah itu mereka udah selesai, mereka jual, mereka kerjasama sama Goto. Nah, kenapa gue bilang Goto itu si Multipolar ini pintar milih startup? Goto itu kalau digabung itu masif banget gedenya. Anggapnya gini, Grab sama Gojek itu valuasinya nggak beda-beda jauh karena lu punya TPV atau total processing value atau nilai yang diproses, uang yang diproses di aplikasi itu nggak beda jauh. Tahun lalu tuh nilai yang diproses sekitar 12 miliar dolar gitu ya. Anggaplah grow-nya itu sekitar 48 sampai 50% on annual basis dari tahun ini sampai tahun 2022. Kita pakai valuasi tahun 2022 aja ya. Itu Goto itu bisa dapat valuasi 40 billion. Grab itu 40 billion. Kalau Goto kita ngitung 2022, value-nya Gojek aja itu sama gede sama value Grab. Yaitu 40 billion. Belum termasuk toko ya. Belum termasuk Tokopedia yang juga GMV-nya itu lebih gede daripada Grab sama Gojek, gitu. Literally lebih gede daripada Grab sama Gojek. Tapi anggaplah sama for argumen ya, sekitar 25 miliar dolar GMV ya. Kalau revenue kita pakai take up rate 8%. Sorry agak technical, tapi equity value menurut gua paling murah Tokopedia itu 20 billion. Kalau lu pakai price to ratio, sales ratio lah, price to revenue ratio. Jadi kalau misalnya digabung, at the minimum nih ya, at the minimum, Goto itu udah 60 billion dollar, at the minimum ya. Kalau orang bilang kan, oh ini IPO mau di value di 40 billion dollar gitu ya. Menurut gua, at the minimum tahun depan kalau listing awal tahun, at the minimum tuh 60 miliar. Dengan itu berarti bahwa Multipolar ini pinter, cari partner tuh pinter gitu. Setelah udah selesai sama Grab, menurut dia udah fully valued, dia pindah sama Gojek dan Tokopedia. Dan kenapa Gojek dan Tokopedia ini menurut gua itu akan bisa jadi perusahaan Indonesia pertama yang mencapai valuasi 100 miliar dolar.
Karena gini, kalau lu baca semua di news dan lain sebagainya, dan kalau lu dig deeper untuk data-datanya ya, Tokopedia itu tuh gabung sama Gojek itu tuh bener-bener cocok gitu, bener-bener pas banget sehingga mereka bisa saling cross selling dan use case-nya tuh makin gede. Dan itu sangat beneficial sekali. Makanya bank kayak Jago itu orang bilang harga 15.000 kemahalan, tapi kalau harga 30.000 mau ngomong mesti beli juga. Karena use case-nya itu gede banget gitu. Ya, use case-nya gede banget gitu. Kalau orang bilang sama gue sekarang orang bilang waktu Goto Bang Jago itu harga 10.000 kemahalan, gue bilang nanti kalau 20.000 lu pasti beli. Karena the problemnya adalah gabungan Gojek dan Tokopedia itu akan disrupt majority of small economy business, sehingga kalau lu nggak boleh lawan sama mereka, you have to partner with them. Makanya menurut gua perusahaan yang mau bisa partner sama mereka, part the whole ecosystem akan benefit. Di Cina tuh kayak gitu, sebelum diintervensi pemerintah, perusahaan di Cina itu ada Alibaba, Tencent, JD gitu kan. Di bawah itu anak-anaknya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang benefit dari total ekosistem. Itu yang mau dicoba dicontoh di Indonesia. Oke, I got the point. Jadi sekarang sebelum go to IPO, kita ngeliat nih, sebelum Bukalapak, sebelum go to IPO, kita lihat nih perusahaan-perusahaan apa aja yang terkoneksi dengan mereka, yang terhubung dengan mereka. Pertanyaannya nih Pak, mungkin jawabannya boleh dijawab, boleh enggak nih. Sekarang ini kan, sekali lagi disclaimer teman-teman nih ya, ini jawaban juga mungkin sifatnya pendapat personal juga. Sekarang kan harga sahamnya lagi pada turun semua nih. Ini kesempatan atau gimana, Pak? Menurut saya kesempatan. Kayak ini sama seperti waktu pertama kali. Share ya, waktu pertama kali orang-orang nanya Bang Arto itu menurut you waktu awal-awal tahun, menurut you harganya ceban atau 10.000 mahal nggak? Menurut gua no, karena use case-nya itu limitless buat kita gitu. Dan terbukti sekarang udah 17.000. Orang bilang, oh ini euforia mau ngejar MSCI dan sebagainya. Menurut gua orang salah ngelihatnya seperti itu, karena kita nggak bisa berpikir cara old economy lagi gitu. Kita harus berpikir gimana software itu membantu kita untuk our everyday life gitu kan ya. Sebenarnya menurut gua yang beruntung si Jago, bukan karena Jago oke lah, Jago orang-orang di Bank Jago hebat gitu ya. Tetapi karena lu punya satu super app kombinasi Gojek dan Toko, sehingga lu benefit. Jadi intinya sebenarnya kalau lu bisa bareng-bareng semua di dalam satu ekosistem kayak Goto ini, you akan benefit. Sehingga makanya gue bilang, you pilih aja partner-partner di sekitar Goto, lu akan benefit. Lu akan mendapatkan benefit dari part of the super app ini. Jadi basically sebenarnya view untuk saham-saham sekarang nih kalau kita lihatin memang is the game of acquiring customer through ekosistem ya. Jadi basically kita udah tahu di market udah ada beberapa kan, kayak misalnya kayak Goto, Arto, Bank, kemudian Alfamart, dan MLPL dan lain-lain. Jadi teman-teman mungkin ngeliat perspektifnya gitu aja sih. Tadi kita pagi juga udah bahas di morning briefing sih bahwa the game ini sebenarnya how fast is you acquire the customer ya. Jadi kayak banking kenapa kayak BCA itu very strong karena ekosistemnya dia juga udah gede gitu. Kenapa Mandiri gede, BRI gede. Jadi sebenarnya MLPL juga sebenarnya story-nya juga lumayan cakep kayak gini sih. Karena ekosistemnya juga udah lumayan jadi. I think menurut Pak Jaiman ini trennya emang bakal gitu nih. 2021 sampai 2022 kayaknya sentimennya akan ke sana kayaknya. Menurut gua sih sentimennya itu akan terus sampai Gojek IPO ya, Goto IPO ya. I think itu akan jadi sentimen di mana tentu saja orang akan semua berebutan untuk dapat Goto kan. Dan menurut gua sembari ke sana ya karena semua belum tentu bisa dapat Goto IPO, ya lu mesti dapat part of ekosistem tadi. Dan benar itu memang lu mesti nyari nambah customer. Menurut gua customer atau user case itu sangat-sangat penting buat super app gitu kan, atau GoPay atau turunannya lah, GoPay, Toko, Mitra Toko dan lain sebagainya. Itu benar-benar sangat penting untuk naikin use case.
atau customer dan ya pakai Gojek atau pakai Goto punya app. Semua perusahaan offline yang bisa bareng sama mereka itu sangat penting. Gue kasih contoh aja MPPA gitu ya. MPPA itu dulu zero online business, zero online, kecil banget lah, less than 1%. Tapi sejak dia bareng Grab, sejak bareng Goto dan Tokopedia, itu tiba-tiba online sales-nya naik sampai 5%, sampai 6%. Dan itu continue to increase, dan pasti akan naik terus. Sehingga buat si MPPA sebagai sebuah perusahaan, dia akan benefit. Orang akan value MPPA online sales-nya, let's say kayak cuma 25% hanya online sales, orang akan value online sales-nya itu at the valuasi yang berbeda dengan offline sales. Kuncinya tentu saja jangan sampai makan offline sales. Tetapi again, so far nggak ada, dan itu growing sama-sama. Online sales itu sangat membantu MPPA, tapi itu juga membantu super app, karena orang pakai aplikasi Goto dan aplikasi Gojek dan Tokopedia kan, sehingga saling simbiosis mutualisme, saling membantu. Jadi menurut gua kayak DMMX, MKAS, Revas, kan mereka barang si cepat nih kan. Jangan lupa si cepat itu ownernya tuh 25% Tokopedia yang punya. Sehingga the whole ecosystem yang part of that semuanya bakal benefit. Makanya lu lihat aja DMMX. Ya, tuh dia gue ngomong. Si cepat sama DMMX itu. Oke, Sabtu depan sih kita sama DMMX sama si cepat, dan juga ada Raffi Ahmad. Nah, mantap. Ini komennya nih lucu-lucu nih. Aku habis cut loss MLPL dong. Terus baru tahu story-nya MLPL dan seterusnya. Teman-teman, aku mau kasih lihat dulu buat kamu-kamu yang galau, yang habis cut loss atau baru beli atau whatever position you have ya. Jadi teman-teman mesti bedain tuh yang namanya trading, yang namanya investasi. Kalau kamu trading, kamu belinya di atas ini, kamu cut loss, kamu nggak salah gitu. Nah, kalau kamu investasi, cara belinya bukan di pucuk di atas gini. Kalau kamu mau investasi, mau ngikutin story-nya dari Pak Yenman tadi, bicara tentang ekosistemnya yang sangat kuat, ada di OVO, ada di Ruang Guru, ada di Sosiola, Grab, GoTo dan sebagainya. Teman-teman boleh kok nungguin nyicil, beli dikit-dikit. Jadi cara belinya bukan hajar bleh langsung di atas gitu, turun dikit beli dikit, turun dikit beli dikit-dikit gitu. Sesiapnya kamu dengan resiko yang ada pastinya. Dan ini bukan sebuah rekomendasi perintah beli juga teman-teman ya. Jadi mesti pahami sebelum membeli. Kalau kamu punya keyakinan, you have faith on the story, ke depan progresnya bakalan bagus. Mungkin tadi Pak Yenman ada bandingin sama Arto. Dulu Arto orang mau masuk takut-takut gitu, sekarang udah tinggi malah semakin dibeli gitu. Ya nggak tahu ke depan apakah bisa gitu atau enggak. Kalau penasaran ya beli aja. Orang suka beli barang mahal. Kenapa? Orang suka beli barang mahal, kayak investor Jepang suka beli barang mahal biasanya. Ya, jadi kayak dulu waktu Amazon pertama kali Amazon mereka buat bisnisnya, aku ingat banget tuh cerita dari Jeff Bezos. Ketika dia buat bisnis internet seperti itu kan ditanya orang, bahkan orang nggak ngerti internet itu apa sih gitu. Bahkan dulu juga Bill Gates waktu bikin software pertama kali, mungkin orang-orang berpikir software apaan ya? Komputer buat apa ya? Perlu komputer ya? Tapi sekarang jadi satu pertanyaan yang silly question. Cuman ya ini yang aku juga mau garis bawahi juga. Teman-teman banyak yang skeptis dengan perusahaan-perusahaan teknologi saat ini, tapi ke depan who knows? Dulu perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika yang juga masih rugi-rugi, growth stock sekarang menjadi value stock. Akankah perusahaan teknologi seperti GoTo, Bukalapak ke depan jadi value stock? Who knows? Tapi ada juga kok perusahaan teknologi yang cuan gitu. Salah satunya yang kemarin habis nge-live bareng kita. Nggak enak aku sebut-sebut terus, nanti dikira aku ngepom-pom saham. Oke, Coach Andre, boleh dilanjutin? Mungkin apa lagi ya? Mungkin satu pertanyaan nih. Mungkin ini pertanyaan sebenarnya ya cukup basic ya. Mungkin kan MLPL mungkin udah banyak invest. Ini kan sebenarnya nyambung juga dengan mungkin Bukalapak ya. Jadi kadang-kadang tuh ada persepsi, wah yang invest di Bukalapak pada keluar semua. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak nih Pak Jareman ke teman-teman nih, biasanya kalau misalnya orang invest di VC itu atau itu keluarnya gimana? Jadi
biar persepsinya Bukalapak juga nggak jelek gitu kan. Persepsinya sekarang kan, wah kayaknya semuanya jadi orang kaya nih, valuasinya Bukalapak terbang gitu. Jadi mungkin bisa dijelasin nggak ke teman-teman di sini? Jadi sebenarnya investor VC atau venture capital atau early investor atau founder investors itu biasanya ada yang keluar tergantung gitu kan. Again, kalau private startup itu kan investasinya kan di private market gitu ya. Tapi VC itu ada pilihannya gitu, ada beberapa kemampuan. Biasanya VC itu invest yang early stage. Nah itu Ventura tadi tuh, si MLPL punya tuh ada early stage. Gimana dia tuh lihat, wah dulu dia lihat Grab cuma $30 juta, series A buat mau raise capital $30 juta loh, Grab. Dia taruh duit gitu kan, karena dia ngerasa ada value di situ. Nah, setelah besar, dia exit, terus dia masuk lagi, tapi either dia exit atau dia masuk lagi. Untuk kasusnya MLPL, dia masuk lagi dan dia jadi investor di Grab dan di OVO, gitu kan. Nah, buat dia pada saat Grab IPO, dia keluar karena dia bukan majority biasanya, ya kan. Dia udah kasih ke owner atau founder tetap di sana, founder tetap running the show. Ya kalau lo jadi investor yang dari awal zero, ya lo putar duitnya untuk invest di tempat lain lagi. Tujuannya beda-beda gitu. Jadi bukan berarti bahwa kalau udah investor awal udah making 10 times atau 20 times, terus dia keluar, jadi barangnya nggak bagus, belum tentu. Lebih ke arah tujuan investasinya dia. Kalau dia early stage, ya memang dia jagonya di early stage. Kalau dia suruh beli growth story, dia nggak mungkin nggak ngerti gitu loh. Dia nggak bisa value-nya. Tapi kalau di early stage kayak yang tadi Ventura, dia tahu, oh ini barangnya sebenarnya bagus nih. Market belum lihat, gue bayar dulu. By the time udah grow, ada orang lain lagi yang beli. Kayak kita, di public market kayak Bukalapak gitu, masih banyak yang beli. Karena di public market saatnya untuk meng-appreciate growth-nya. Kalau di private market, mahal cost-nya. Makanya kayak tahun lalu Bukalapak tuh masih di value $3 miliar. Public market sekarang value-nya $6 billion. Mungkin pada saat by the time listing bisa sampai $8 miliar gitu kan. Karena public market appreciate growth-nya, public market appreciate use-nya orang-orang walaupun bukan terbesar di Indonesia, tetapi mereka punya story yang bagus atau mereka punya future value atau nilai masa depan di warung-warungnya dia itu, mitranya itu. Bagaimana mitranya dikembangin, diperbesar sehingga take rate atau revenue yang bisa diambil dari mitra-mitra itu meningkat sehingga itu adalah nilai jualnya nanti si Bukalapak. Oke. Menarik ya tentang Bukalapak. Nanti aku ada yang mau aku tanya juga nih, ada yang mau didiskus juga. Tapi sebelumnya congrats teman-teman ya yang udah cuan BBYB di Mtrade juga. Mtrade nih beli BBYB dengan sabar menanti. Aku mau kasih lihat dulu. Anyway, ya ini di Mtrade baru 17-27% dan kita masih ngehold ada di portfolio jangka menengah dan juga jangka pendek. Yang jangka pendek ya pastinya namanya juga jangka pendek, swing trading akan profit taking lebih cepat. Tapi kalau teman-teman tanya saya di jangka menengah gitu. Saya jarang nge-swing. Kenapa? Karena saya mau cuannya lebih gede gitu. Dan saya siap dengan fluktuasi. Jadi tidak semua orang siap untuk ngehold saham lama ya. Jadi contoh kayak gini. Tadi Pak Yaneman bicara tentang MLPL, MPPL, dan kawan-kawannya. Pak Yaneman sangat percaya pada story fundamentalnya. Cuman teman-teman yang nggak siap dengan, maksudnya nggak benar-benar paham ya. Kalau mau ngetes dikit dulu aja ya. Nggak harus semuanya dijangka panjangin di hold lama gitu. Anyway, teman-teman kalau cuan dari jangka pendek pun juga udah oke. Gitu. Kalau mau sih separuh jual, separuh hold gitu. Oke, Pak, aku mau BBB ngeri pergerakan Mtrade member, enggak lah, kita diversifikasi loh, kita tuh bukan tipe yang all in hajar-hajar. Oke, Pak, aku mau bahas tentang bandingin sama MTech nih. MTech tuh kan dia juga konglomerasi di bidang teknologi, rajin banget akuisisi perusahaan-perusahaan teknologi. Terakhir tuh habis ambil Bank India apa gitu, dia listed juga bank ini, tapi masih belum liquid. Terus perbandingannya dengan MLPL, bedanya apa nih? Sebenarnya beda ekosistem aja. Sebenarnya mereka sama-sama investor. Tentu saja kita tahu MTech investasi Bukalapak, MTech investasi MTech investasi melalui SMA di video.com gitu kan. Mereka punya ada beberapa perusahaan-perusahaan kecil kayak Properti Guru dan lain sebagainya.
Sebenarnya cuma beda di ekosistem. Ekosistem MTech offline-nya itu kan cuma di SMA aja ya. Kemudian ada Same juga ya. Omni Hospital kan mereka baru beli. Kemudian ada kemudian offline-nya mungkin nggak sebanyak seperti MLPL. Dia punya Dana juga rasanya. Dana betul, tapi kayaknya untuk Dana mereka agak lebih kecil dibanding OVO dan agak lebih kecil dibanding GoPay lah. Tetapi poin saya sebenarnya MTech itu juga sebenarnya nggak beda jauh dari si MLPL. Sekarang MTech itu sekitar sudah 10 miliar ya, udah lebih Bang. Tahun lalu tuh saya pernah nulis mengenai MTech itu waktu MTech masih nggak liquid. Saya pernah bilang ke market waktu itu, kalau mau MTech, kalau mau invest di internet company, MTech itu pilihannya. Waktu itu MTech sebelum stock split, kalau nggak salah gue ingat banget masih 2.000 sebelum stock split ya. So very cheap. Murah banget. Iya, murah banget, very cheap dan masih nggak liquid. Tapi gue bilang sama market at the time adalah, nih MTech ini saatnya beli balik SMA, di privatein SMA, terus listingin Bukalapak. Atau lo mau nggak perlu listing Bukalapak, tapi MTech jadi perusahaan internet yang diinvest. Karena orang sekarang lagi nyari internet company. Ya happy juga lihat sahamnya naiknya very strong gitu kan ya. Dan menurut gua karena ya memang nggak banyak pilihan, dan MTech itu memang benar-benar menurut gua lucky. Semua investor sih lucky lah ya. Salah satunya usaha tapi juga ada untungnya lakinya, dan menurut gua dengan growth story dengan growth yang sangat kencang sekali, bukan story lagi tapi growth yang sangat kencang di Bukalapak, MTech benefit dari investasi itu. Jadi itu menurut gua MLPL ini bisa kayak jadi MTech nantinya, valuasinya growing tetap strong gitu kan ya, gitu. Menarik. Oke. Berarti aku akan watch si MLPL ini. Oke, ini aku coba jawab beberapa pertanyaan. Kalau tahun depan Indo inflasi, apa yang akan terjadi dengan saham? Baik-baik saja, semakin baguslah inflasi, berarti perekonomian gerak selama inflasinya terkendali, terkontrol. Ini ada yang nanya, AMRT gimana malah stagnan hari ini? Ya elah, masa saham disuruh naik terus tiap hari? Agro kenapa ARB? Ya udah naik banyak, kenapa MTDL ARB? Karena dia sempat ARA. Simpel jawabannya. Jadi teman-teman kalau nggak siap saham naik turun, maunya naik terus, ya mungkin deposito aja gitu. Yang namanya saham mesti harus siap dengan resikonya gitu ya. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.